Halo guys, lanjutkan lagi yuk ngobrol-ngobrol kita masalah inovasinya di part 4 chapter 7 ini, masalah framework mindset kita dalam berinovasi. J-curve yang kita sudah bahas awal-awal itu baru V1, create. Di situ kita coba detailkan contoh-contohnya, yaitu tools-toolsnya salah satunya adalah design thinking. Ini agar mental image kita lebih terbangun nih, agar bayangannya lebih jelas. Di sini salah satu toolsnya itu adalah design thinking. Yang ini opsional, bisa kita ganti yang lain atau terserah. Di design thinking ini filosofinya adalah gimana agar kita bikin problem solution fit. Makanya ada problem space dan solution space. Yang kemarin tuh kita bikinkan contoh bagaimana menganalisa TikTok itu dengan menggunakan design thinking ini. Kita kan sudah sampai situ ya. Coba lihat di part 3 yang sebelumnya. Sekarang setelah jadi nih MVP-nya nih, minimum viable project-nya ini, produknya ini. Jadi dalam artian TikTok-nya sudah di-launch dan seperti itu dengan yang fitur-fitur yang kita pikirkan itu baik, maka kembalilah kita ke bagian yang terakhir ini reflect. Reflect itu gunanya untuk apa sih? Jadi bayangkan gini ya, jikalau misalnya problem solution space ini yang mulai daripada understand hingga kemudian kita bikin prototype dan tesnya itu adalah Batman. Batman dalam kenyataannya itu kadang-kadang itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh sidekick, dia butuh Robin, butuh apa namanya, Nighthawk ya istilahnya ya. Nah, Nighthawk-nya itu refleks. Jadi dia itu butuh sidekick untuk mengimbangi dia dan memberikan masukan-masukan daripada apa-apa yang dia tidak sangka-sangka. Kayak kalau kita jokernya itu adalah main utamanya problem solution space, dia butuh Harlem Quinn dan seterusnya. Sekarang di refleks itu kita tuh mikirkan, oh ini TikToknya sudah di launch nih. Apa ya kira-kira yang kita bisa butuhkan untuk mengimprove-nya? Aku ingin ini, aku ingin itu. Kita bikin roadmap yang lebih lanjut lagi pengembangannya. Seperti misal, oh baik, TikToknya sudah ada. Sekarang bagaimana agar orang itu tertarik itu? Oh, kita bikin gamification agar orang bisa monetisasi di sini. Adain keranjang kuning lah, kemudian bisa nanti live, ada sawerannya, dan seterusnya. Sehingga nanti akan kembali lagi ke depan lagi daripada ide-ide yang diberikan dari refleks itu. Jadi antaranya intinya adalah buat sesuatu, kita refleks, kita bisa dapat sesuatu, kita buat lagi, sempurnakan lagi, iterasi seperti itu. Inilah secara umum gambaran daripada design thinking itu. Sekarang mungkin ada pertanyaan ataupun kepikiran nih. Lah ini di design thinking frameworknya kok ada yang bisa balik-balik ke belakang itu maksudnya gimana ya? Jadi pada konsepnya, karena design thinking itu mencoba memetakan kreativitas kita agar lebih terstruktur. Kreativitas itu pada dasarnya kan random. Ide itu random, imajinasi random. Jadi dalam artian kita itu mendesain siap untuk meredesainnya lagi. Dalam artian apa? Suatu design thinking itu prosesnya itu non linear, bukan linear yang maju terus satu step kayak waterfall management. Enggak. Dia itu boleh balik ke belakang. Karena kenapa? Dia boleh untuk mengakui, oh mungkin tahapan kita itu sebelumnya itu keliru. Atau tahapan sebelumnya kita itu salah dalam memahaminya, mendefinisikannya, mengobservasinya, atau seterusnya. Makanya tes kita bermasalah, prototipe kita kok yang tidak fit, dan seterusnya. Nah, inilah bedanya orang yang memiliki growth mindset dengan fixed mindset yang tercermin di design thinking yang adanya looping kembali ini. Kenapa? Karena namanya inovasi itu embrace the failure. Dia itu uh, siap dengan kegagalan, menyambut dengan kegagalan. Dalam artian apa? Kalau orang yang fix mindset, kadang-kadang kalau ini sudah sampai bagian ini, dia itu selalu beranggapan ini sudah final, sudah perfect, maju lagi, maju lagi, maju lagi, dan seterusnya. Andai kata mau dibalikin pun, apalagi kalau ini berhubungan dengan divisi ataupun departemen yang berbeda-beda, beda kelompok, biasanya itu gengsi, ataupun lempar-lemparan kesalahan. Tapi kalau di design thinking, kita balik, kita mengakui bahwa kita proses sebelumnya itu nggak benar, salah, perlu dibagi lagi inputnya, itu feel free aja, nggak masalah. Karena kita emang embrace the error. Beda dengan orang fixed mindset.
afraid of error, tidak mau mengakui ngeles, bahkan main politik dan seterusnya. Beda sekali. Makanya di design thinking ada suatu istilah yang cukup kondang ya, cukup terkenal ya. Fail faster to succeed sooner. Semakin cepat kamu gagal, berarti kamu akan semakin cepat untuk berhasil. Apa itu maksudnya? Jadi gini ya, bayangkan bahwasanya ketika kita bikin suatu ide, prototype, ideation, kita kan keluar uang ya. Kalau kita semakin lama tidak mengakui kesalahan kita, biayanya itu akan semakin besar. Jadi karena semakin kita enggan mengakui kesalahan kita, biaya kita makin besar. Biayanya untuk mempertahankan proyek yang asalnya itu bermasalah sejak awalnya. Berbeda kalau kita itu memiliki growth mindset, embrace the failure, ngakui, maka apa namanya biayanya akan bisa di-cut dengan banyak, cut loss-nya banyak, nggak masalah itu. Kayak gambarnya gini ya, Anda mau bangun rumah katakanlah 5 lantai, 3 lantai, 5 lantai lah misalnya. Tahu nih, sebenarnya di ketika pembangunan lantai ketiga ini ada bermasalah. Tetapi karena mungkin ada target, ada jatah proyek dan lain-lain, Anda tetap nekat bangun sampai 5 lantai. Akibatnya gimana? Ketika dibangun 5 lantai, fondasinya nggak kuat menahannya, hitungannya salah sejak dari awal, ambruk, hancur rumahnya akhirnya setelah dibangun 5 lantai. Biayanya kan makin besar kan? Berbeda ketika kita baru bangun 3 lantai, atau mungkin lebih dini lagi ketika 1 lantai, kita sudah langsung menyadari ini salah ini, fondasinya kurang kuat, hitungannya salah. Langsung dihancurkan 1 lantai ataupun 3 lantainya itu, kemudian dibangun lagi dari awal. Malu, iya malu. Tapi cost saving, iya lebih cost saving. Daripada sudah terbangun jauh-jauh, tinggi-tinggi, bagus-bagus, baru dihancurkan. Nggak berguna. Inilah maksudnya daripada design thinking itu, yaitu fail faster, maka kita akan success sooner. Semakin cepat kita gagal, semakin cepat juga kita akan berhasil. Makanya di sini di design thinking itu ada yang loop kembali ini. Dan orang yang bisa menggunakan ini tentu saja orang yang memiliki growth mindset, mengakui kesalahan. Oh ya nggak apa-apa, kita balik lagi ke sana. Mungkin kita salah. Jadi ini anu ya, mindset ya ini ya. Balik lagi ke mindset ya. Jadi design thinking itu design to redesign. Jadi kalau masih kita bayangannya seperti fixed mindset, bahwa inovasi itu maju terus linier, ya tampaknya kita perlu belajar lagi masalah mindset dan mentalitas kita. Selanjutnya dikatakan bahwasanya dengan framework ini diharapkan ide-ide kita, kreativitas kita akan bisa teraktualisasi dan termaterialisasi sehingga menjadi suatu inovasi yang benar. Nah, sekarang maksudnya teraktualisasi dan termaterialisasi dengan menggunakan step-step ini tuh gimana sebenarnya? Di design thinking ini sebenarnya di masing-masing step ini ada pendetailannya, ada formnya untuk kita isi. Akan saya berikan contohnya. Nah, ini yang saya maksud untuk form yang digunakan untuk mengaktualisasikan dan mematerialisasikan daripada apa-apa yang ada di masing-masing step pada design thinking ini. Mungkin agak nggak kelihatan ya, tapi ya nggak apa-apa, ini agar ada gambaran lagi. Jadi ini yang untuk understand, ini observe, ini point of view. Dan masing-masing form ini sebenarnya tidak hanya solely untuk step itu saja, bisa digunakan interchangeable untuk yang lain. Tapi fokusnya di sini, tapi bisa juga digunakan yang lain. Ini juga sama, suatu tools dan form yang digunakan untuk framework design thinking yang selanjutnya di ide, di prototype, test, dan reflect. Yang mana kalau kita total semuanya dari awal sampai akhir itu kurang lebih ada 48 tools dan form yang direkomendasikan. Tentu saja di sini kita tidak akan membahasnya semuanya. Terlalu panjang, ini hanya untuk menggunakan gambar saja masalah design thinking. Tapi sayang, kayaknya VT kita nggak cukup. Nanti kita lanjutkan lagi ya di part 5. Jangan kemana-mana.